Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah, Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, bila lelah Nabi baring di jilbabmu. Ketika kau pulang bermanja, mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah, Rasul sayang kasih Rasul cintamu. محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini, kita sama-sama kembali telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama-sama kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan melaksanakan aktivitas lain. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan sebagai abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul udma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, memperbanyak membaca hamdalah. Kemudian kita yakinkan dalam hati kita bahwa apa yang kita rasakan saat ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita setiap ayat. Beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan bahwa kita semua diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha semaksimal mungkin kita menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Mendengar sahabat syiar penyuluh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Pada surah Al-Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia hidup di atas dunia ini
tidak dinilai seberapa banyak harta yang dia miliki, tidak dinilai sebanyak apa harta yang dia miliki, sebanyak apa harta yang dia miliki, setampan apa dia punya wajah, secantik apa dia punya wajah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat ketampananmu, Allah tidak akan melihat kecantikanmu, dan Allah tidak akan melihat sejauh mana kekayaan yang kau miliki. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat sejauh mana hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat lain pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Artinya takwa itu harus diusahakan. Ketakwaan itu akan timbul ketika ada usaha pada diri kita, ada kekuatan dalam hati kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ghirah dalam hati agar kita semua menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ada ghirah, ada keinginan, ada dalam hati kita berusaha, ada usaha yang kuat. Untuk apa? Untuk kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemuliaan-kemuliaan itu di sisi Allah bukan karena banyaknya harta, bukan karena tampannya wajah, bukan karena kecantikan wajahnya, tetapi kemuliaan, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan yang dapat kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah atqakum, sejauh mana dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dalam ayat lain pada surah Al-Ahzab ayat 170 pun Allah memerintahkan kepada kita agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bertakwalah berkatalah dengan perkataan-perkataan yang benar. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pasti akan menjaga lisannya. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjaga anggota tubuhnya. Tidak akan membiarkan lisannya berkata-kata yang tidak benar. Tidak akan membiarkan anggota tubuhnya untuk melakukan kejelekan. Tidak akan membiarkan anggota tubuhnya untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam surah Al-Ahzab ayat 70 ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qulu qawlan sadida. Orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qulu qawlan sadida. Dia adalah orang yang ketika
berbicara, dia menjaga lisannya dan tidak akan membiarkan lisannya berkata-kata kotor. Tidak akan membiarkan lisannya berkata-kata yang tidak berguna. Tidak akan membiarkan lisannya menyakiti tetangganya. Tidak akan membiarkan lisannya menyinggung orang lain. Jadi sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang mengaku beragama Islam dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi lisannya masih menyakiti tetangganya, tapi lisannya belum bisa dikontrol, lisannya masih menyinggung perasaan orang lain, maka ketakwaan dia bisa diukur. Dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dapat kita lihat. Karena orang yang bertakwa kepada Allah, dia tidak akan membiarkan lisannya berkata-kata kotor dan berkata-kata yang tidak berguna. May yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falyakul khairan, dia pasti akan berkata-kata baik. Aw liyasmut, atau dia diam saja ketika dia tidak mampu berkata dan menjaga lisannya. Jadi wa qulu qawlan sadida. Orang yang memiliki ketakwaan, dia akan berkata-kata yang benar dan dia tidak akan berkata-kata yang menyakitkan orang lain. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang bertakwa di sisi Allah, wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti dia akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya masalah, masalah rizki, masalah keluarga kita, dan masalah apa saja, maka adukanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan dari segala kesulitan yang dia hadapi, dari segala musibah, dari segala yang merintangi kehidupannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dia dari jalan yang buruk tersebut, karena jaminan Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan memberikan jalan keluar. Dan ingat janji Allah bahwa setiap orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari arah yang tidak akan disangka-sangka. Dari arah yang mana saja, bisa saja dari depan, dari belakang, dari samping kanan dan samping kiri kita. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jaminan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki. Saudara sahabat syiar penyuluh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita akan ingin diberikan rizki yang halal, ingin diberikan rizki yang melimpah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita
bahwa ketika kita ingin diberikan rizki yang melimpah bagi kita, maka ajarkan salat duha. Supaya apa? Supaya rizki kita bertambah dan rizki kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita melaksanakan salat duha lalu kita berdoa? Ketika kita berdoa setelah salat duha, Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Andaikan rizki kami ya Allah fis sama'i fa'anzilhu. Andaikan rizki kami masih berada di langit, fa'anzilhu, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'ahrizhu. Andaikan rizki kami masih berada di dalam bumi, fa'ahrizhu, maka keluarkan ya Allah. Wa in kana mu'assiran fayassirhu. Andaikan rizki kami masih belum terlihat, perlihatkanlah kepada kami ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Andaikan rizki kami ya Allah masih tercampur dengan rizki yang haram, maka bersihkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqribhu. Andaikan rizki kami ya Allah masih jauh ya Allah, maka bersihkan ya Allah. Masyarakat muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat syiar yang dimuliakan Allah, maka ketakwaan yang perlu kita bangun agar kita semua menjadi orang yang diberikan rizki yang melimpah, diberikan rizki yang halal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan keluarkan dari segala kesulitan, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sahabat aksi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal, ittaqullaha wa yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Dia akan memberikan kepadamu petunjuk dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan mengampuni segala dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Begitulah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kesimpulan syiar penyuluh pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, yang pertama adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ciri-cirinya adalah dia adalah orang yang ketika berbicara menjaga lisannya, karena orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qaulan sadida, dia adalah orang yang selalu berbicara baik dan menjaga lisannya. Dia tidak akan menyakiti siapapun dan dia akan menebar kebaikan kepada semua orang. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Ia ja'al lahum makhrajan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari segala kesulitan. Kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha wa yaj'al lakum furqana, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk bagi siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah syiar penyuluh pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan untuk ibadah kepada Allah, dan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua mendapatkan maqamam mahmuda, tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannatun naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا